Assalamualaikum teman-teman. Mari kita kembali belajar bersama mengenai topik 5 tentang perancangan dan pengembangan kurikulum pada elaborasi pemahaman. Belajar bersama dengan kelompok 5 yang beranggotakan Ariel Kusyana, Surya Purnama Putra, dan Indah Amalia. Pada elaborasi pemahaman, kami membandingkan literatur yang kami temukan dengan penjelasan dari kelompok-kelompok lain. Pertama, kami membandingkan literatur yang kami temukan dengan lembar kerja W pada kelompok 1. Di sini kami menggunakan jurnal yang berjudul Pengembangan Modul Ajar Matematika Berdiferensiasi Berbasis Understanding by Design pada Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika pada tahun 2023. Setelah membandingkan literatur yang kami temukan dengan pembahasan final kelompok 1, kami menyimpulkan bahwa lembar kerja W penjelasannya memiliki persamaan dengan literatur yang kami baca. Kelompok 1 menjelaskan bahwa penyampaian tujuan dan manfaat dari topik yang akan dipelajari kepada peserta didik harus jelas dan perlu dilakukan. Hal ini sejalan dengan hasil literatur yang menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran, pemahaman yang akan didapat dari pembelajaran harus diketahui dengan jelas oleh peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, kami membandingkan hasil literatur yang kami temukan dengan lembar kerja H pada kelompok 2. Di sini, kami menggunakan jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Tes Deskripsi di SMPN 3 Majah pada Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 2020. Setelah membandingkan literatur yang kami temukan dengan pembahasan final kelompok 2, kami menyimpulkan bahwa lembar kerja H penjelasannya memiliki persamaan dengan literatur yang kami baca. Contohnya, pada kelompok 2 menjelaskan langkah yang diambil untuk meningkatkan motivasi belajar menggunakan pendekatan TPACK. Sedangkan di dalam literatur menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan yang digunakan memang berbeda, namun keduanya sama-sama digunakan dalam penyampaian materi dan strategi yang digunakan menghasilkan minat dan keinginan dari siswa. Selain itu, hasil dari kelompok 2 dan di literatur memaparkan bahwasannya rancangan proses pembelajaran dengan pendekatan UBD yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan pelaksanaan yang tepat akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, kami membandingkan hasil literatur yang kami temukan dengan lembar kerja E pada kelompok 3. Literatur yang kami gunakan berjudul Metode Understanding by Design sebagai satu metode pembelajaran alternatif dalam upaya meningkatkan high order thinking skill peserta didik, sebuah kajian teoritis yang tertuang pada Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi Pendidikan Transformatif dan Tantangan Masa Depan Bangsa pada tahun 2015. Setelah membandingkan literatur yang kami temukan dengan pembahasan final kelompok 3, kami menyimpulkan bahwa lembar kerja E penjelasannya masih kurang lengkap jika dibandingkan dengan literatur yang kami baca. Berdasarkan literatur yang kami baca, lembar kerja E menjelaskan bahwa proses pembelajaran sebagai alat bantu peserta didik untuk menemukan pengalaman belajar dari gagasan kunci, sehingga dapat mengeksplorasi materi yang dibahas atau dapat dikatakan di dalam literatur membahas explore, experience, enable, dan equip. Sedangkan yang dipaparkan oleh kelompok 3 hanya menjelaskan tentang equip. Namun, penjelasan tentang equip sudah sesuai dengan literatur yang kami baca karena sudah menjelaskan tentang cara-cara dalam mengeksplorasi ide-ide besar dari peserta didik secara lengkap. Selanjutnya, kami juga membandingkan literatur yang kami temukan dengan lembar kerja R pada kelompok 4. Literatur yang kami gunakan berjudul Metode Understanding by Design sebagai satu metode pembelajaran alternatif dalam upaya meningkatkan high order thinking skill peserta didik yang tertuang pada Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Transformatif dan Tantangan Masa Depan Bangsa pada tahun 2015. Setelah membandingkan literatur yang kami temukan dengan pembahasan final kelompok 4, kami menyimpulkan bahwa lembar kerja R penjelasannya memiliki persamaan dengan literatur yang kami baca. Hasil dari kelompok 4 menyatakan, dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat diberikan kesempatan untuk dapat mengeksplor diri dari proses meninjau pengetahuan yang telah dimilikinya dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide besar
merefleksikan kemajuan dan merevisi pekerjaan. Dan pada literatur yang kami gunakan, itu sesuai dengan kelompok 4 yang menyatakan dalam proses pembelajaran perlu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir ulang dan merevisi pemahaman dan pekerjaan yang mereka lakukan dari proses pembelajaran. Kami juga membandingkan literatur yang kami temukan dengan lembar kerja T pada kelompok 6. Di sini, jurnal yang kami gunakan berjudul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi pada Mata Pelajaran Seni Budaya kelas 11 di SMAN 5 Garut yang tertuang pada Journal of Music Education pada tahun 2023. Setelah membandingkan literatur yang kami temukan dengan pembahasan final kelompok 6, kami menyimpulkan bahwa lembar kerja T penjelasannya memiliki persamaan dengan literatur yang kami baca. Contohnya, kelompok 6 menjelaskan bahwa proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan gaya belajar yang dilakukan dengan metode pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan pengetahuan dan minat siswa. Pada literatur menjelaskan bahwa dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik. Selain itu, hasil dari kelompok 6 dan literatur memaparkan bahwasannya rancangan proses pembelajaran bersifat fleksibel dan dapat memungkinkan guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa. Terakhir, kami juga membandingkan literatur yang kami temukan dengan lembar kerja O. Literatur yang kami temukan berjudul Fungsi Pengorganisasian dan Evaluasi Peserta Didik yang tertuang pada Journal of Islamic Education Management pada tahun 2016. Setelah membandingkan literatur yang kami temukan dengan pembahasan final dari semua kelompok, kami menyimpulkan bahwa lembar kerja O penjelasannya memiliki persamaan dengan literatur yang kami baca. Pada hasil kelompok dijelaskan bahwa proses pembelajaran perlu dibuat secara terorganisir dengan mengatur dan mengurutkan rencana pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajarannya. Dan menurut literatur juga menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang terorganisir sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam menyusun skema kegiatan pembelajaran. Teman-teman, kita sudah belajar bersama mengenai topik 5 tentang elaborasi pemahaman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.